seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya, dan isi perutnya dan kotorannya, Dari lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang adil, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja, itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang dibuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai kurban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para ketua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah perkemahan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban menghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan perdamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban menghapus dosa untuk jemaat. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya, sehingga ia bersalah, Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagian persembahan seekor kambing jantan yang tidak bercela. lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakar. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah. Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela.
Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian yang harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya harus dicurahkan pada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban yang menghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, mari coba kita perhatikan ya. Ini dari bab ini, lalu kita melihat ada tingkat-tingkatnya soal kesalahan itu. Tapi kayaknya diulang-ulang ya, Mong? Ya, Banyak pengulangan. tapi coba lihat tadi. Ada hal yang saya kira menjadi penting. Nah, bersalah itu dibedakan antara sengaja dan tidak sengaja. Itu yang penting. Itu nanti maksudnya apa? Ada namanya dosa objektif dan dosa subjektif. Jadi meskipun dia secara subjektif itu tidak tahu, tetapi karena secara objektif itu berdosa, maka bisa terkena kepada orang. Apalagi nanti kalau dilakukan secara subjektif, gitu, ya. Jadi ada unsurnya di sini, sengaja dan tidak sengaja. Kenapa? Membedakan sengaja dengan tidak disengaja. Jadi misalnya orang tidak tahu kalau itu dosa, tetapi secara objektif itu dosa, orang bisa salah. Nah, kalau tadi Bisa dikena imam, ada judulnya kan imam yang berbuat tidak sengaja kan? Ada yang dia lihat tadi. Nah, padahal statusnya imam, tapi bisa juga dia tidak tahu kalau itu dosa. Ya bisa.